Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, dan kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul majlis, yaitu Guru Haji Burhanuddin sekeluarga, yang mana berkat beliau sekeluarga saat ini kita berada dalam genangan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau sekeluarga mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan para habaib, utamanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan dengan berkat hadirnya para arwah solihin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di markas Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di markas Majlis Rasulullah, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita pun dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatimi. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatimi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatimi. Artinya, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Az-Zakani di dalam syarah kitab Muwatta, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan anna akhira amalil insan ahaqqu bihi wa alaihi yujaza. Dikatakan oleh Imam Az-Zakani, sesungguhnya nasib seseorang itu tergantung kepada amalan akhirnya. Tergantung kepada amalan akhirnya. Nasib seseorang tergantung pada amalan akhirnya. Ya, ada nasib, ada nasab. Nasab bagus tidak menentukan nasibnya bagus. Kadang-kadang ada seorang perempuan cantik sekali, nasabnya bagus, perempuan nasibnya nggak bagus, dapat jodoh kurang
Dapat jodoh kurang bagus. Kadang-kadang ada seorang laki-laki tampan sekali, luar biasa, badannya tinggi, kekar, uangnya banyak, nasabnya bagus. Nasibnya nggak bagus. Dapat perempuan suka ngomel. Ada nggak? Ada nggak gitu? Seorang laki-laki yang sangat tampan, uangnya banyak, gagah, tinggi, kekar badannya, luar biasa, rambutnya luar biasa, tubuhnya, kulitnya luar biasa. Berhubung nasibnya kurang bagus, dapat perempuan tak ngomel, setiap hari gawiannya ngomel sekali. Ya, kalau khutbah itu biasanya seminggu sekali. Ini karena nasibnya nggak bagus, dapat seorang jodoh perempuan setiap hari khutbah. Setiap hari khutbah. Cuma ini masalah dunia. Sifatnya semu. Apapun yang terjadi dalam dunia, baik nasibnya nggak bagus maupun bagus, itu sifatnya sementara. Yang kita khawatirkan yaitu ketika nasib kita di akhirat nggak bagus. Nasabnya bagus, anak Nabi Nuh. Nasabnya bagus nggak? Bagus, anaknya Nabi. Namun ia nggak beriman kepada Nabi Nuh, tentunya juga nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal, nasabnya bagus, seorang Quraisy, paman Nabi Muhammad SAW. Namun nasab yang begitu luar biasa, nasab yang begitu mulia, tidak menjamin nasibnya bagus. Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang mengkhawatirkan terhadap diri kita. Nasib kita kurang bagus atau nasib kita nggak bagus ketika kita detik-detik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib seseorang tergantung bagaimana amalan terakhirnya. Makanya ulama mengatakan ada sul khotimah, ada husnul khotimah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca atau berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Di dalam Ratibul Haddad, di situ Al Habib Abdullah mencantumkan bacaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Inilah ketika seseorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, maka inilah nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang tersebut. Dan kita nggak tahu gimana nasib kita. Apakah kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Diriwayatkan dalam satu hadis, sahabat pernah menangis. Ketika sahabat ini menangis dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya itu menyebabkan kematian. Didatangi oleh sahabat lainnya, nangis. Wahai sahabat, katanya temannya, apa yang buat engkau menangis? Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai sahabat, ketahuilah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sesungguhnya innallaha khalaqa khalqan ala qabdataini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya itu dengan dua genggaman. Satu genggaman min ahlil jannah, sedangkan satu genggamannya min ahli nar,
Dan aku, kata sahabat, nggak tahu apakah aku termasuk orang-orang yang ahli surga atau sebaliknya. Aku termasuk orang-orang yang ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jangan bangga dengan amal-amal yang kita kerjakan. Sebab akhir nasib kita yaitu di akhir amalnya. Jangan sekali kita sombong dengan berbagai amal yang kita lakukan. Jangan kalian sombong dengan berbagai amalan-amalan yang kita kerjakan. Sebab itu belum akhir. Kita tahu iblis. Iblis, para malaikat Allah Subhanahu wa taala kagum kepada iblis. Enggak taunya su'ul khati. Bal'am bin Baura, seorang ulama besar, seorang yang ahli ibadah, mempunyai Asmaul A'zam, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik kematiannya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, lidahnya melet. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pernah satu kejadian, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu sahabat. Sahabat ini luar biasa, perang di medan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya orang ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka bingung, sahabat lainnya bingung, bagaimana mungkin Nabi mengatakan orang ini mati su'ul khotimah, padahal orang ini adalah orang yang selalu ikut peperangan dengan Nabi Muhammad SAW, gagah berani di medan perang, tidak pernah gentar berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu sahabat yang penasaran, kenapa Nabi Muhammad mengatakan orang ini mati sul khotimah, padahal zahirnya luar biasa, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah gentar terhadap musuh-musuhnya. Maka salah satu sahabat Nabi Muhammad pengen tahu kenapa Nabi Muhammad mengatakan orang ini mati sul khotimah. Ketika ditelusuri, perang diikutin. Jadi satu sahabat ini perang cuma nggak ikut perang, hanya untuk mengintai orang yang dikatakan Nabi Muhammad mati sul khotimah, padahal zahirnya luar biasa, selalu membela Nabi Muhammad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan mati sul khotimah? Sudah berada di medan perang dan diintai oleh salah satu sahabat. Gagah beraninya, satu pedang ini dapat bisa membunuh 10 orang, 20 orang kafir. Namun di detik-detik terakhir, sahabat yang dikatakan Nabi Muhammad mati sul khotimah, rupanya dia dalam berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang ini ikut perang dengan Nabi Muhammad pengen dikatakan bahwasan ia seorang pemberani. Ketika orang ini terkena sabetan pedang orang kafir, rupanya nggak tahan dengan rasa sakitnya. Kemudian dengan sendirinya ia bunuh diri. Pedang yang ia bawa ditusukkan ke jantungnya, maka meninggal. Disinilah sahabat yang mengintai langsung takbir Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Asyhadu annaka Rasulullah, wahai Muhammad, saat ini aku bersaksi bahwasanya engkau memang utusan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan sul khotimah. Pada zahirnya kalau dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, mustahil orang ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Namun hakikatnya di detik-detik kematian inilah yang menentukan seorang itu apakah dia mati su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat hadis yang singkat ini Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة على هذه النية بسر الفاتحة.